Nah, manusia itu kan termasuk ordo primata ya. Nah, ditemukan juga ada kera manusia dari Afrika yang belum tentu itu benar apa enggak ya. Dan saya baca ketika ditemukan ini hoax ya. Kemudian ada Homo erectus ya. Kemudian ada juga setelah itu nanti baru terbentuk manusia modern ya. Dan kekuatan utama yang mengarahkan adanya teori evolusi adalah adanya intelijensi manusia dan kemampuan untuk mempergunakan bahasa dengan segala macam simbolnya dan kebudayaan yang dibina oleh manusia. Memang banyak ya ditemukan bahwa banyaknya bahasa-bahasa ataupun aksara-aksara dengan menggunakan simbol ya, terutama seperti di gua ya, sebagai bukti memang ada kehidupan manusia pada zaman tertentu di sana gitu. Nah, namun bukan berarti manusia itu berasal dari kera. Nah, pertama kita bandingkan dulu antara sifat-sifat dari ordo primata. Nah, ordo manusia dan kera itu termasuk dalam ordo primata, namun mereka memiliki famili yang berbeda. Famili itu jenis keluarga ya, kalau dalam biologi, di mana untuk manusia itu termasuk famili Homo dan untuk kera itu Pongidae. Nah, dan manusia ini kan jenisnya hanya satu ya, yaitu sapien. Makanya di sini itu ada Homo sapien dan Pongidae. Nah, yang pertama, perbedaan yang mencolok adalah manusia itu tidak mempergunakan kaki untuk memegang sesuatu karena kaki gunanya untuk manusia yaitu untuk berjalan. Nah, sedangkan untuk kera mereka mempergunakan tangan dan kakinya untuk memegang sesuatu ya. Contohnya pada saat dia itu memanjat. Ya, jadi menggunakan kaki dan tangannya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah volume tengkorak ya, di mana volume tengkorak manusia terkecil itu lebih dari 900 cc. Nah, sedangkan untuk kera itu hanya 600 cc ya, yang normalnya itu hanya 600 cc gitu. Dan tulang dahi manusia itu tidak menonjol. Sedangkan untuk famili kera atau Pongidae itu tulang dahi di atas matanya sangat menonjol. Nah, kemudian dahi itu membentuk sudut yang tegak, sedangkan pada kera itu dahinya membentuk sudut yang tajam. Nah, kemudian rahang bawah membentuk dagu yang tajam sama ya dengan kera. Dan untuk perbedaan selanjutnya adalah tangan pada manusia itu lebih pendek dari kera, sedangkan untuk kera itu tangannya panjang daripada manusia ya, karena kan dia itu untuk merungkuk ya, dan tangan itu digunakan untuk membantu dia untuk berjalan gitu. Nah, selanjutnya menurut usia ya, memang katanya itu ditemukan adanya kera manusia dari Afrika ya, itu Afrika afarensis, kemudian Africanus, ada Robustus, ada Bosei, kemudian ada Homo habilis ya. Ini menurutnya seperti itu ya. Mungkin boleh nanti kita browsing. Nah, selanjutnya ada Homo erectus. Nah, pada tahun 1920 ya, si Eugene Dubois ya, itu seorang dokter tentara Belanda, itu menemukan sisa tengkorak dari tulang paha di Trinil dekat Surakarta, Jawa Tengah, di mana fosil tersebut diberi nama Pithecanthropus erectus yang artinya manusia kera yang tegak ya, manusia kera yang tegak, yang artinya katanya manusia kera itu berdirinya tegak gitu, berjalan juga tegak, gak sama kayak kera-kera sekarang ini. Kemudian pada tahun 1941 von Koenig-Suell, seorang ahli antropologi Jerman, dia menemukan di Trinil dekat Surakarta, menemukan fosil yang ukurannya lebih besar dan dinamakan dengan Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus itu artinya manusia yang lebih besar ya, raksasa. Nah, kemudian menurut Mary, nama yang lebih sesuai untuk Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus, karena menurutnya itu bukan manusia kera ya, tapi itu adalah benar-benar manusia, maka ini dikatakan adalah Homo ya, termasuk Homo atau manusia. Nah, kemudian kita masuk pada manusia modern ya, di mana lebih kurang 75.000 tahun yang lalu ketika benua Eropa itu berada di zaman es terakhir, dan peninggalan yang ditemukan dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok Netherland ya, atau manusia purba Eropa itu diganti oleh manusia lain yang menyerupai manusia modern atau Homo sapiens.
Nah, pada gambar pertama, saudara bisa melihat ya bahwa di sini ada topeng palsu katanya ya. Meskipun tidak berbeda dengan manusia modern, Netherlands itu digambarkan masih manusia kera yang memiliki bulu ya, seperti itu ya, digambarkan oleh evolusionis ya, orang-orang yang percaya tentang teori evolusi gitu. Nah, sedangkan kita bisa melihat ya pada gambar yang kedua bahwa penelitian terakhir kita mengungkapkan bahwa tidak mungkin bahwa kerangka bungkuk kera yang sesuai untuk berjalan ya, quadripedal yang artinya dia merungkuk ya dengan dibantu oleh tangan ya, itu dapat berevolusi menjadi kerangka tegak manusia yang sesuai untuk berjalan bipedal. Itu nggak mungkin gitu. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa manusia ini banyaknya penemuan-penemuan fosil itu hasil rekayasa ya. Maksudnya di sana mereka tuh menemukan fosil, benar memang mereka menemukan fosil, namun fosil yang ditemukan kan tidak mungkin utuh seplok itu dari kepala sampai kaki, tidak ya. Jadi mereka menggunakan komputer untuk menggabungkan kembali bagian-bagian itu dan merekayasa bentuknya seperti apa.